banget. Udah 2 hari ya kita kayaknya panas banget hari ini. Terus, tadi oh ya izin juga hari ini digabung kelasnya. Tadi saya terinspirasi dari kelas 2C, gara-gara nanya, dimajuin atau enggak. Oh iya juga ya, karena, apa namanya, itu udah masuk ke jadwal azan maghrib beresnya kelas C tuh jam, 18. Jadi, digabung aja gitu ya dan, apa namanya, wacana kita buat bukber itu kayaknya harus di-reschedule. Kelas 2C kalau nggak salah mulai minggu depan udah sama Bu Yuli lagi sih. Jadi tadinya sama tadinya pekan ini saya pikir pekan ini udah sama Bu Yuli tapi ternyata belum. Gitu ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya. Ini adalah pertemuan ke-7 dan pekan depan kita akan melaksanakan UTS. Saya sama Bu Yulia masih diskusi, pengennya kita tuh offline di kampus ya, jadi pakai lab, waktunya berbarengan. Apakah itu jadi ada yang bawa laptop, jadi di lab RPL, lab PGSD, kemudian nanti ada yang dipecah jadi bawa laptop atau didaringkan. Nah, itu masih tahap diskusi gitu ya. Bagaimana pelaksanaannya, terus teknisnya, apakah kaliannya juga ada bentrok dengan ujian yang lain. Nah, itu jadi masih kita cari-cari yang tepatnya seperti apa gitu ya. Sebenarnya pengennya dibarengin, tapi apakah dibarenginnya offline atau online itu belum tahu. Oke, dan materi UTS itu dari pertemuan pertama, berarti dari pengantar ya, ada pengantar teknologi informasi, sejarah sampai ke latex gitu. Dan hari ini kita akan ngebahas dulu tentang latex, mana pembahasan? Oke. Apa itu latex? Nah, ini mungkin kalau nggak salah kelas semester ini tuh ada yang udah pernah pakai latex ya. Saya tuh pernah lihat siapa ya? Benar nggak sih? Semester ini bukan ya? Ada yang udah pernah pakai latex? Ini aja. Belum sih Bu, belum kayaknya. Belum ya? Ya Saya Bu, tuh pernah belum. masuk. Oke. Saya tuh pernah masuk kelas mana berarti ya. Jadi pas saya cek ternyata udah pakai latex gitu. Jadi pasti saya kira udah banyak yang sudah mulai mengenal tentang si latex ini. Oke. Kita akan bahas tentang latex itu dari mulai latex itu apa, bagaimana struktur dokumen dalam latex, membuat section, membuat daftar isi, gambar, tabel, daftar berurut, sampai ke referensi dan simbol matematika. Oke, untuk definisi sendiri, latex itu adalah sebenarnya dia bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman teks gitu. Bahasa pemrograman teks, di mana bahasa pemrogramannya khusus untuk ngoding dokumen gitulah. Gitu. Nah, si latex ini adalah user interface-nya. Jadi editornya itu pakai latex. Bahasanya sebenarnya bahasa teks gitu. Nanti ketika di-compile dia itu masuknya menjadi dokumen yang bentuknya PDF. Jadi bukan lagi bentuk DOC gitu ya, doc atau RTF misalnya ya. Tapi kalau di latex itu ketika compile itu hasilnya adalah bentuk PDF gitu. Jadi ini sebenarnya kita biasanya kalau teman-teman ngoding itu kan ada operasi matematikanya, ada algoritma apa gitu ya. Kalau latex itu kita ngoding tapi untuk membuat sebuah dokumen gitu. User editornya itu banyak ya, text editornya. Ada yang offline, ada yang online. Kalau offline itu salah satunya adalah Text Studio kalau nggak salah ya. Text Studio sama apa ya saya lupa. Notepad text text notepad lupa deh. Kalau nggak salah Text Studio yang pernah saya pakai. Atau pakai online. Online itu ada di Overleaf. Jadi nama websitenya adalah www.overleaf.com. Nah, karena instalasi latex itu lumayan panjang caranya gitu ya, supaya offline, jadi kita pakai yang online aja. Jadi di sini kalian buka si Overleaf-nya, nanti kita akan praktikum di Overleaf ini. Tampilannya itu adalah seperti ini. Jadi nanti
masuk ke Overleaf, terus nanti ada login atau sign up, itu boleh pakai Google kalau nggak salah ya. Jadi nanti login pakai Google, nanti masuk ke halaman kayak gini. Nanti di sini baru kita coba. Di sini saya pernah pakai tuh a year ago, berarti pas ngajar latex. Saya minta sambil praktikum, jadi nanti kita sambil buka dokumennya, sambil kita coba gitu ya si latex ini. Sok dibuka dulu www.overleaf.com. Sudah? Overleaf-nya dibuka. Sudah, Bu. Oke. Nanti kalau sudah tampilannya harusnya muncul ya kayak ini ya tadi ya. Nanti di sini kita bisa coba pilih yang new project ya, ke new project. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan, beberapa template sebenarnya. Jadi ada blank project, sampel, kemudian ada academic journal, book, formal letter. Jadi template-nya, jadi template-nya tuh ada apa ya? Itu kayak di template belakangnya yang nggak bisa kita edit gitu. Nah, si template-nya ini sudah menyesuaikan kalau jurnal itu formatnya seperti apa. Dari mulai header-nya, kemudian penulisan judul di sebelah mana, author di sebelah mana gitu ya. Begitu juga dengan buku, kemudian formal letter, homework assignment, poster, presentation, dan lain sebagainya. Di sini kita coba pilih yang blank deh. Kalau pilih yang blank, misalnya kita masukin nama projectnya belajar latex. Nah, ketika kalian buka, itu kalian sudah akan muncul halaman seperti ini ya. Dimana di sini ada nama projectnya tadi, kemudian ada sisi sebelah kiri, ada sisi sebelah kanan. Sama ya tampilannya? Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Nah, sip. Kemudian di sini ada beberapa menu ya, ini pengaturan-pengaturannya. Kemudian sebelah kanan ini adalah hasilnya, hasil compile-nya. Jadi kita ini akan membuat dokumen yang dimana ngodingnya di sini. Nah, template-template ini, dokumen kelas, artikel, use package, ini tuh kayak library-nya gitu, package-nya. Terus di sini ada title dalam kurung kurawal ya, belajar latex. Nah, ini ketika di-compile tuh dia akan masuk ke title yang ini. Terus di sini ada author Indira gitu ya. Akan masuk ke sini gitu. Terus ini date ini masih secara otomatis ya karena tadi kita masukin nama project sebagai title, author karena di sini saya login sebagai Indira. Date-nya dia secara otomatis ya karena ini bulan Maret 2024. Kemudian di sini pun ada ada begin dan end ya.
begin dan end dokumen. Itu artinya kita akan menulis isi dokumen itu dari begin dokumen sampai ke end dokumen ini. Ya, nanti kita coba satu-satu ya. Oke. Yang pertama tentang strukturnya. Tadi ya sudah dibahas sedikit apa namanya struktur awal si dokumen itu seperti apa. Dimulai dari yang namanya latex itu pasti dimulai dari apa sih ini namanya? Slash ya. Backslash ya. Ini slash ini backslash itulah pokoknya. Yang ini nih. Jadi setiap perintah latex itu dimulai dengan si backslash ini. Gitu ya. Nanti kalau kalian nanti tuh ketika kalian ketika mana Nah, ketika klik di sini misalnya backslash. Nah, dia tuh muncul kita mau masukin apa. Nah, ini tuh adalah perintah-perintah yang bisa kita pakai gitu ya. Kemudian kita balik dulu. Nah, yang pertama kita misalnya mau membuat sebuah penomoran. Sebenarnya di latex itu penomoran halaman itu sudah otomatis. Sudah otomatis penomoran Arabik atau yang angka 1, 2, 3 seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi kita bisa merubah penomorannya dengan misalnya butuhnya Romawi, maka kita tuliskan penomorannya dengan nama Roman gitu ya. Untuk ini kita harusnya cobain dulu bikin section kali ya. Ini urutan saya bikin ini agak salah. Oke, mungkin kita ke section dulu ya, baru nanti kita tambahin halaman. Kita masuk dulu ke section, paragraf, dan line break. Jadi di latex itu ada section. Kalau section itu kemarin kita di Word itu masuknya ke heading ya. Heading 1, heading 2, heading 3. Kalau di latex itu kita masuk sebagai section. Jadi section itu biasanya untuk bab, judul bab. Kemudian subsection itu adalah subjudulnya. Subsection ya berarti sub judul. Coba teman-teman buat bikin yang bab 1 pendahuluan misalnya ya, terus subsectionnya latar belakang, kemudian subsectionnya adalah maksud dan tujuan misalnya kayak gitu. Penulisannya harus ada di bawah begin dokumen ini ya, pokoknya di antara si begin dokumen dan end dokumen. Nah di sini kan udah ada ya si section introduction. Nah, ini berarti artinya dia sudah menulis sebagai bab 1 introduction. Kalau kita mau tambahin atau kita mau ganti namanya, ini tinggal dihapus nih si introduction-nya. Misalnya namanya adalah pendahuluan. Ya. Terus kita bikin subsection. Tadi subsection-nya apa ya? Latar belakang. Kemudian bikin lagi subsection maksud dan tujuan. Subsection misalnya maksud. Kemudian subsection lagi tujuan. Nanti kalau teman-teman mau lihat hasilnya, itu diklik tuh si recompile ini. Nanti dia akan nge-compile, nah kemudian dia akan muncul. 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang gitu ya. Nah ini penomoran 1, 1.1, kemudian 1.2.1, ini sudah otomatis gitu berdasarkan dari isian yang ada yang kita tulis di sebelah kiri. Ini pun berpengaruh kalau misalnya teman-teman menulis menulisnya subsectionnya tujuan dulu baru maksud gitu ya. Jadi nanti akan menyesuaikan di halamannya. Tuh, yang tadinya 1.2.1-nya maksud, kemudian 1.2.2-nya adalah tujuan, maka jadi berubah ya.
sesuai dengan urutan yang ada di sebelah kiri. Jadi dia bacanya secara sequence, sama kayak kalau kita ngoding. Itu ya, bisa ya. Kan sebenarnya pendahuluannya ada di tengah. Nah, itu aturannya ada di template. Kalau misalnya seperti itu, kita harus menyesuaikan dulu tadi yang pas pilih project ya. Itu yang mana yang projectnya paling, template-nya paling sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Ini kan tadi kita ngambilnya yang mana aja ya, yang blank kalau nggak salah. Jadi defaultnya template-nya yang seperti ini. Section aman ya? Aman lu. Oke. Kemudian setelah session ada paragraf. Paragraf itu maksudnya bagaimana kita menulis sebuah teks. Misalnya saya cari teks dulu deh di sini. Cara menulisnya itu bisa dengan dua cara. Bisa pakai perintah paragraf dulu. Paragraf kemudian dimasukin apa namanya isinya, atau bisa langsung pakai enter 2 kali. Jadi misalnya di bagian latar belakang, terus saya mau nulis lorem ipsum gitu ya. Kemudian di sini, nah ini tuh bisa pakai paragraf gini. Nah, paragraf gini, maka teksnya di dalam teks ini, atau enter 2 kali. Nah, kalau enter 2 kali, coba kita lihat hasilnya. Tuh, jadi dia akan mulai paragraf yang baru. Gitu. Itu kalau untuk yang paragraf. Jadi teksnya sudah menyesuaikan. Nah, ini rata apa namanya? Rata justify ya bentuk teksnya itu semuanya sudah diatur di dalam template-nya. Jadi di sini kita fokusnya ngisi kontennya aja. Kemudian tadi ada line break. Enter ya, line break itu ya. Itu bisa kita pakai garis 2 atau pakai perintah kok garis 2 apa sih ini? Pakai new line atau pakai break. Ini boleh bolehin ya. Misalnya di tengah-tengah mana ya, saya coba. Apa yang terjadi? Oh. Jadi di sini setelah dan seiring munculnya perangkat lunak, kemudian black slash stop juga memiliki versi lorem ipsum. Nah, ini nanti dia enter sendiri, tapi bentuknya bukan paragraf. Coba diisi ya. Dari mulai latar belakang, kemudian maksud dan tujuan, kemudian tujuan, terus maksud, itu diisi ya dokumennya. Copy paste aja dari si lorem ipsum atau dari manapun. Kalau bisa yang sampai nyebrang halaman, ini kan baru halaman ya. Coba bikin yang sampai berhalaman-halaman.
Kalau kalian ngeh, dia itu sudah secara otomatis ngasih penomoran halaman ya. Padahal di sini kita belum bikin perintah untuk membuat sebuah penomoran halaman. Tadi kita bisa back ke sini ya. Kita ke penomoran halaman. Jadi dalam LaTeX itu penomoran halaman sebenarnya sudah muncul secara otomatis walaupun kita tidak memberikan perintah penomoran halaman. Defaultnya adalah penomoran Arabik atau angka 1, 2, 3 seperti yang biasa kita kenal. Tapi kita bisa mengatur penomoran dengan menggunakan perintah page numbering. Dalam kurung itu mau stylenya apa gitu ya. Di sini bisa pakai Roman, bisa juga pakai Arabik. Kalau mau yang Romawi berarti perintahnya adalah page numbering dalam kurung Roman. Kemudian kalau mau Arabik berarti page numbering Arabik. Gitu. Kemudian aturan apabila untuk different first page ya, yaitu tidak memunculkan penomoran di halaman pertama atau di cover, itu kita bisa tambahkan page numbering global. Bukan global ya, tapi global, G-O-B-B-L-I. Nanti dia secara otomatis tidak akan muncul nomor di halaman pertama, tapi dia tetap dihitung sebagai penomoran. Di sini ada perintah new page ya, kalau kalian nge nih. New page ini artinya itu tuh kayak page break gitu. Jadi si halaman 1 itu ada di page yang baru, page halaman 2 itu ada di page yang berikutnya gitu. Bukan ada di bawahnya. Misalnya new page. Muncul? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Silakan dicoba, misalnya apakah mau untuk yang halaman pertama nih, halaman kedua ini dia sebagai Romawi misalnya, berarti pakai perintah page number. Penulisannya di mana? Itu menyesuaikan ya. Sekali lagi, karena bacanya secara sequence, kayak baca codingan kita yang biasa ya, jadi kita pun tetap harus menyesuaikan. Misalnya bentar. Misalnya tadi saya mau bikin new page itu di tujuan gitu ya. Berarti, nah di subsection tujuan ini kita tambahin dulu new page. Maka nanti dia akan muncul, akan pindah ke page yang baru gitu. Jadi penulisan perintahnya menyesuaikan dengan letak yang akan kita ubahnya di sebelah mana gitu. Oke, cukup ya sampai section. Kemudian daftar isi. Daftar isi itu juga kita tinggal menuliskan perintahnya adalah table of content. Ini juga sama, penulisan perintah table of content ini itu kita bisa tambahkan posisinya menyesuaikan dengan di mana biasanya kita nulis daftar isi. Kalau daftar isi itu biasanya di akhir dokumen, berarti kalian menulis perintah table of content itu berarti di akhir di sini. Tapi kalau daftar isi itu kan biasanya di atas. Berarti kalian tulisnya di atas.
Misalnya di sini ya, perintahnya adalah tabel of content. Pakai S ya, PS. Ketika di compile, harusnya dia muncul sebagai daftar isi. Nah, tuh ya. Kontennya muncul tuh di sini. Pendahuluan halaman 1, latar belakang halaman 1, maksud tujuan halaman 2. Gitu kan? Gitu. Terus kalau misalnya harusnya pendahuluan di lembar yang baru, berarti sebelum pendahuluan itu kita harus tambahkan dulu apa? New page ya. Nah, jadi ketika di-compile nanti hasilnya, nah, halaman ini memang khusus berisi terkait daftar isi. Kemudian pendahuluan ada di sini, dimulai di halaman yang baru. Gitu ya, itu untuk daftar isi. Perintahnya cukup tambahkan tabel of content saja. Bisa ngikutin? Sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sip. Oke, ini adalah daftar isi. Kita lanjut ya ke gambar dan tabel. Nah, kita pun bisa menambahkan gambar pada tabel ataupun tabel, baik gambar ataupun tabel. Nah, di gambar sendiri itu kita harus sudah melakukan import library lah, gitu ya. Use package graphics gitu. Jadi banyak. Cuman kalau di sini, nah ini udah di template yang kita pakai, sebenarnya dia udah ada tuh use package si graphic X-nya. Ada keterangannya ya, require for inserting image. Jadi kalau kita nggak pakai si package grafik ini, kita nggak bisa insert image. Jadi kita harus masukin dulu si package grafik X-nya, baru bisa kita inputkan gambarnya. Untuk menambahkan gambar, itu agak rumit sebenarnya, pakai begin dulu. Jadi ada begin figure, kemudian ada end figure. Nah, begin end ini kayak apa ya? Kayak conditional atau kayak looping gitu ya. Jadi di dalam begin itu ada beginnya lagi. Kemudian berarti begin figure, kemudian sebenarnya perintahnya hanya ini aja. Begin figure, kemudian ini berarti ada tutup end figure-nya. Kemudian include grafik, sebenarnya cuma ini doang, include grafik, kemudian ini adalah ukurannya, width-nya 3 cm, height-nya 3 cm, kemudian kurung kurawal nama filenya. Sebelumnya kita upload dulu filenya ke sini. Nah, jadi karena ini online kan, jadi harus ada di sini dulu, harus ada di si overleaf-nya dulu. Caranya ya ini ada upload ya. Ada upload, kemudian kalian tinggal pilih aja. Misalnya mau gambar, misalnya saya masukin gambar inilah ya. Upload, susah panjang namanya. Ganti yang lain deh. Logo UPI kalau nggak salah ada deh. Nah ini deh, logo UPI. Misalnya saya mau masukin logo UPI. Nah, dia akan muncul tuh di sini ya, si logo UPI ini udah ada di overleaf, berarti bisa kita inputkan. Tadi perintahnya adalah begin end. Misalnya saya mau masukin gambar itu di sinilah ya, di maksud. Berarti kita masukin begin, kemudian figure. Nah, centering ini berarti posisi gambarnya di tengah. Nah, ini adalah captionnya. Kalau captionnya di bawah, berarti gambar itu biasanya di bawah kan ya. Jadi captionnya di bawah. Di sini captionnya misalnya gambar logo UPI. Ini diisi dengan nama gambarnya.
nama filenya, yaitu logoupi.png. Kemudian di sini ada label figur enter label. Label ini fungsinya untuk apa? Itu kalau kita merujuk dokumen ke gambar. Misalnya gambar logo ada pada gambar 1 misalnya gitu kan ya. Nah, itu kita bisa tinggal panggil si labelnya. Gitu. Makanya di sini kita bikin dulu untuk si nama labelnya itu apa. Ini bisa diganti ya. Oke, setelah kita compile, muncul nggak sih gambarnya? Nah, muncul ya gambarnya, tapi ini terlalu besar. Jadi, cara ngecilinnya bagaimana? Yang tadi itu, kita bisa atur si panjang dan pendeknya di include grafik. Include grafik, kemudian pakai kurung siku, width-nya misalnya 4 cm, height-nya 5 cm. Gitu ya. Baru kurung kurawal diikuti dengan nama filenya. Sama belakangnya ya, kalau belakangnya JPG ya berarti .jpg gitu ya. Jangan cuman nama logo UPI-nya aja, nama filenya aja, tapi sama extension-nya juga. Nah, nanti kenapa lonjong? Oh, sorry. Nah, nanti dia akan muncul tuh di sini. Perintahnya ini ya. Bisa? Bisa, Bu. Dicoba? Oke. Bisa ya. Oke, nah ini di sini ada kurung siku ya, samping begini tuh HTPB ini tuh adalah sebenarnya fungsinya untuk peletakan. Jadi di latex itu sebenarnya kita bisa nggak perlu ngatur posisi gambarnya di sebelah mana gitu. Jadi nanti dia sendiri tuh yang otomatis menempatkan posisi gambarnya akan di mana. Tapi kita bisa mengatur ya, dalam kutip mengatur, walaupun nanti ujungnya dia sendiri yang menyesuaikan gitu ya dengan teksnya. Mengatur posisi gambarnya itu ada HTPB. H itu berarti here, berarti saya mau nyimpennya di sini, berarti dituliskannya H doang gitu ya. Kemudian T berarti top. Kemudian berarti posisi gambarnya akan di atas. Terus B itu bottom gitu ya. Kalau P itu saya lupa, P itu apa ya? Saya lupa P-nya apa. Cuman kalau nggak salah itu tuh pokoknya hubungannya dengan penempatan. Jadi misalnya di sini saya nulisnya adalah H gitu ya. Berubah gitu, tidak sesuai dengan defaultnya. Saya juga lupa defaultnya apa tuh. Kalau H berarti kan, nah here ya, tadi kan hanya here. Posisi penulisan figur ini kan saya tulis di bawah kalimat pada paragraf si maksud ini ya, makanya dia adanya di bawah. Tapi kalau misalnya enggak, kalau misalnya kita ganti T gitu ya, nah itu posisinya jadi di atas tuh gitu ya. Jadi dia apa namanya,
eh, bukan kita drag. Kalau di mana di Word itu kan kita drag atur-atur ya. Kalau di sini kita aturnya pakai si ini pengaturan posisinya ini gitu. Kalau nggak salah bisa empat-empatnya dicantumin. Kalau HT doang berarti apa? Kalau nggak salah itu tuh antara di sini, nanti kalau nggak cocok di sini, misalnya ngalangin posisi tulisan, berarti di top. Kalau nggak salah kayak gitu ya, saya juga lupa. HB berarti ini here bottom gitu. Jadi nanti dia posisinya akan ada di bawah gitulah. Gitu ya. Untuk yang gambar. Selanjutnya adalah tabel. Nah, tabel juga sama. Tabel itu ada begin end-nya sendiri, begin tabel dengan end tabel. Di tabel itu ada beberapa pengaturan ya kan. Kalau tabel tuh bentuknya kan ada garisnya. Di sini yang harus diperhatikan adalah yang pertama ada H-line. Perintah H-line ini artinya kita akan memberikan garis horizontal. Garis ini nih. Ini adalah H-line. Horizontal line gitu ya. Kemudian terus di sini ada simbol dan. Ini simbol dan ya. Simbol dan ini artinya kita akan menulis di kolom berikutnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sama ini nggak bisa, bener lagi ini dulu. Terus di sini ada C, ada L, ada R. Ini artinya C itu center, berarti untuk kolom yang di kolom pertama itu tulisannya akan center atau di tengah. Kalau L itu berarti si kolomnya di kolom kedua tulisannya akan rata kiri. Dan kalau R berarti kolomnya akan ada di rata kanan. Gitu ya. Sok cobain dulu ya. Ntar sambil saya ada perlu dulu. Cobain bikin yang tabel.
Sudah ya? Bisa untuk tabel ini? Bisa, Bu. Boleh coba ya? Bisa, Bu. Oke. Sip. Jadi di sini ada kolom ada simbol dan itu berarti kalian pindah. Terus di sini ada garis 2 ya, itu artinya untuk masuk baris kedua gitu ya atau baris berikutnya gitu. Kemudian di sini juga ada caption. Nah, ini disesuaikan kalau misalnya tabel itu kan captionnya biasanya di atas. Berarti si perintah caption ini kalian pindahkan ke atas gitu ya. Untuk menuliskan captionnya ada di atas tabel. Berarti tabel yang sudah kalian buat hasilnya bagaimana? Sama persis dengan yang ini ya? Tapi teks judulnya tidak bold, Bu. Tidak bold, bentar saya lupa. Ini dari bold dari mana ya? Oke, bentar saya cari tahu dulu. Saya garisnya nggak full, Bu. Garis yang mananya? Yang vertikalnya, yang Si horizontalnya? bordernya cuma border tengahnya doang, Bu. Jadi pinggir-pinggirnya left right bottomnya nggak ada. Yang ini, yang sebelah ini? Nah, Sama iya, yang ini? Bu. Ah, iya, sebelah sini kanan kiri sama Oh, bawahnya nggak ada. oh, coba tambahin ini nih di sini nih. Garis, terus di paling ujungnya tambahin garis lagi. Tapi bawahnya tidak ada garisnya, Bu. Garis horizontalnya itu tambahin hal lain lagi. Bisa nggak? Bisa, Bu. Saya. Oke. Ibu punya resto yang kirinya malah nggak ada. Ininya di sini nih, di yang pas tabular kasih garis nih. Kalau nggak salah ini tuh ngaruh ke si tabel garisnya. Benar gak? Ya, itu dikasih garis. Jadi garis C, garis L, garis R, garis gitu. Bu, saya kalau CC semua baru bisa, Bu. Baru Kalau kayak gitu bentuknya. kalau misalnya center, itu sebenarnya CC Iya. itu nunjukin si centernya sih. Oh iya, ini emang nggak bold. Karena ini nggak ada perintah bold sih. Kalau yang di slide itu bold dari, saya lupa lagi, bentar ya. Caranya adalah tambahkan, kalau tambahkan, ada perintahnya ini tuh, tapi saya lupa, nanti saya cari dulu ya. Ini. Menebalkannya dengan cara kasih bold. Bold itu kalau nggak salah ada bold simbol ya. Teks bold ada nggak? Teks BF coba ya. Salah. Karakter in array. Oh, dia bisa kalau ini. Kalau nggak salah perintah untuk ngasih bold itu pakai teks BF ini ya.
Tapi ternyata kalau untuk di sini nggak bisa. Kita cari. Bisa Ibu di belakang yang itunya apa paragrafnya? Belakang paragraf mana? Itu yang sebelum kata judul kolomnya itu Bu kalau nggak salah. Oh iya, betul betul. Itu di tulisannya ya, benar-benar. Kalau ini kan keterangannya ya. Jadi kita bisa kasih bold pada tulisannya dengan cara, terima kasih dari informasinya ya. Terima kasih masukannya. Kita bisa tambahkan teks itu menjadi bold itu dengan perintah teks BF tadi ya. Jadi perintahnya adalah teks BF, tadi di sini ada ya. Nah, kurung kurawal kan? Kurung kurawalnya diisi dengan nama si tulisannya apa? Gitu. Ini pun sama ya, kalau misalnya mau ditambahkan. Jadi ketika di compile, nah tulisannya akan bold. Ini kok duanya enggak ya? Oh iya, salah juga penulisannya. Itu ya, tadi ya untuk menebalkan. Kalau untuk italik juga mungkin ada caranya ya, saya lupa teks italik kalau nggak salah. Gitu ya. Kita coba ada teks apa lagi? Nah, teks IT ini nih, teks italik itu untuk membuat si tulisan kita menjadi italik ya, atau miring sorry. Nah, gitu ya. Itu untuk menebalkan dan memiringkan si tulisan. Oke, kita bisa lanjut ya. Tadi garis sudah clear ya, bahwa si garis kiri ini nih, garis vertikal, sama itu tuh ditentukannya dari ini ya, dari settingan di tabular ini. Kemudian kalau garis yang horizontalnya, itu ditulis berdasarkan perintah hak lainnya. Jadi kalau kalian nggak tulis hak lain yang paling atas, nggak akan ada si garis horizontalnya. Begitu juga dengan yang hak lain paling bawah. Gitu ya, itu nggak akan ada si tulisan hak lainnya. Gitu ya, itu untuk tabel. Sudah clear ya semua ya si tabel ini? Oke. Aman, Bu. Oke. Selanjutnya adalah daftar berurut. Daftar berurut itu apa ya? Bullets and numbering ya. Jadi di sini kita bisa juga menuliskan bullets and numbering. Misalnya contohnya langkah-langkah ya. Kalau yang pakai nomor itu biasanya langkah-langkah, misalnya memasak mie 1 gitu ya, 2 itu kan keluarnya akan berupa number. Tapi kalau bulat itu keluarnya akan berupa dot gitu ya. Nah, penulisannya atau perintahnya ini juga masih pakai begin end gitu ya, begin end. Beginnya kalau untuk yang bulat itu dia item size. Begin item size, kemudian di dalam item size ini disebutkan item-itemnya apa aja. Kalau ini contohnya misalnya nama-nama hewan gitu ya. Kemudian item size, kemudian diikuti itemnya apa aja, ayam, bebek, cacing, domba misalnya gitu. Nanti yang muncul itu akan bullet ya. Kalau misalnya kalau number itu sama aja, tapi dia penulisannya menjadi nomor ya, 1, 2, 3. Perintahnya bukan item size, tapi enumerate. Itu. Yang terakhir ada description list. Kalau description list ini lebih ke bullet numbering, daftar berurut, tapi tidak ada bulletsnya, tidak ada numberingnya juga. Tapi dia merupakan daftar terurut. Ini boleh dicobain ya, satu-satu ya.
Bu, kok punya saya merah ya, Bu? Yang si bulatnya. Iya. Begin N-nya tepat nggak posisinya? Dicek lagi coba. Oke. Dicek juga si merah-merahnya itu apa. Begin itemize. Bukan item size, itemize. Sorry. Itemize nih, bukan item size ya. Item Feb. Item Mart. Item April. Item size, oh iya saya salah di sini ya. Itemize ya harusnya itemize. Kalau ada typo nanti sambil dicek ya. Pada saat nulis perintah itu kan muncul si statement-statementnya. Ikutin yang ada di sana. Takutnya yang saya tulis di sini typo. Kalau itemize nggak error ya? Sudah ya? Daftar berurut bisa ya? Bagaimana kita menulis daftar berurut untuk si bullet, number, ataupun description list. Oke, selanjutnya adalah referensi dan daftar pustaka. Bentar saya mau absen dulu ya, takut lupa. Di sini saya absennya berarti 3 kelas ya. Yang pertama 2A dulu. Ahmad Hadir suaranya. Bu, hadir. Oke, Ahmad Alwan, Hadir, Bu. Andika, Hadir, Bu. Ariel, Hadir, Bu. Asep, Hadir, Bu. Bagas, Hadir, Bu. Banu, Hadir, Bu. Fatra, Hadir, Bu. Fauzia, Hadir, Bu. Gaisan, Hadir, Bu. Gregorius, Hadir, Bu. Haryo, Hadir, Bu. Mariam, Hadir, Bu. Sandi Winata, Hadir, Bu. Aiman, Hadir, Bu. Fadel, Hadir, Bu. Nasirul, Hadir, Bu. Padli nggak ada. Raffi, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Nia, Hadir, Bu. Nurul, Hadir, Bu. Arya Muharram, Hadir, Bu. Raffi Nazmi, Hadir, Bu. Rahma,
Hadir, Bu. Riviani, Hadir, Ibu. Risti, Hadir, Ibu. Sehian, Hadir, Bu. Wilga. Hadir, Bu. Oke, Padli nggak ada ya. Oke, selanjutnya A2, Hadir, Bu. Aigreta, Hadir, Bu. Ciranita, Hadir, Bu. Davin, Hadir, Bu. Dinda nggak ada. Elgi, Hadir, Bu. Firdan, Hadir, Bu. Fari, Hadir, Bu. Ihsan, Hadir, Bu. Kartika, Hadir, Bu. Arya, Anggara, Hadir, Bu. Fatir, nggak ada. Ahsan, Hadir, Bu. Arsya, Hadir, Bu. Moreno, Hadir, Bu. Abdul Aziz, Hadir, Bu. Trias, Hadir, Bu. Yanuar, Hadir, Bu. Ali. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Jilan, Hadir, Bu. Naufal, Hadir, Bu. Rafif, Hadir, Bu. Nashwa, Hadir, Bu. Nur Fitriani, Hadir, Ibu. Pujma. Pujma nggak ada. Raffi, Nur Fadli, Hadir, Bu. Razan, Hadir, Bu. Rian, Hadir, Bu. Satrio, Hadir, Bu. Sinamo, Hadir, Bu. Syahdan, Hadir, Bu. Sakib, Hadir, Bu. Zain. Zain nggak ada. Oke. Ibu, mohon maaf. Tadi Ya. mic saya error. Dinda. Iya. Dinda. Oh, Terima kasih, Ibu. oke. Oke, kelas 2C ya. Ahmad Hilman, Bu, maaf, Bu. Kelas B, Bu. kenapa? Pujma. Kelas B, Bu. Cuma Rizky Fatitra. Hadir, Bu. Pujma lagi makan. Zain nggak ada ya kalau Zain ya? Sama Fatir. Oke. Tadi siapa? Oh, Ahmad Hilman ya. Ahmad Hilman. Daniel, Hadir, Bu. Deksi, Hadir, Bu. Didra, Hadir, Bu. Dina. Dina nggak ada. Ada Ibu tadi, tapi Hadir, kayaknya Ibu. lagi nge-lag. Oh, nah. Oke, Fadli, Hadir, Bu. Fahri, Hadir, Bu. Gilang, Hadir, Bu. Kinta, Hadir, Bu. Kiroman, Hadir, Bu. Laras, Hadir, Bu. Mirza, Hadir, Bu. Dafayaser, Hadir, Bu. Oke. Zaki, nggak ada. Fauzan, Hadir, Bu. Mufti, Hadir, Bu. Ilham, Hadir, Bu. nggak ada.
Nabil. Oh, Ilham hadir. Nabil. Nabil nggak ada. Raffi Afkar. Hadir, Bu. Nia. Hadir, Bu. Purbaya. Hadir, Bu. Rafli. Rafli kan? Hadir, Bu. Oh, Hadir, Bu. hadir. Oke. Restu. Hadir. Hadir ya. Roy. Hadir, Bu. Septiawan. Septiawan nggak ada. Stephen. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh, hadir. Stephen. Syahrul. Hadir, Bu. Vina. Hadir, Bu. Oke. Bentar. Bentar ya. Tiba-tiba error. Tadi yang nggak hadir siapa ya? Saya lupa. Gilang, Kinta. Laras, ada Laras? Hadir, Bu. Oh, Laras ada. Yang nggak ada siapa ya? Mirza. Nabil. Siapa? Nabil. Oh iya, Nabil. Sama siapa ya? Ada 2 tadi. Zaki. Ada Zaki? Nggak ada. Iyalah, Bang. Oke. Sip. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Ke referensi dan daftar pustaka. Ini sebenarnya tinggal dikit lagi sih. Oke, di referensi itu kita menuliskan Pujma, kenapa Pujma? Pujma lagi makan ya? Tadi Pujma kunyah-kunyah loh. Mana tadi tuh ya Oke, daftar pustaka ya. Nah, di daftar pustaka ini sebenarnya nyambung sama referensi. Jadi bagaimana kita menulis daftar pustaka sama bagaimana kita mensitasi. Jadi di daftar pustaka juga sama ya, ada begin dan end-nya untuk bibliografi. Begin-nya adalah the bibliografi. 99 ini kalau nggak salah batas maksimal bibliografi kita itu akan berapa banyak gitu. Kemudian setelah begin, kemudian kita cantumkan adalah bib item. Bib item diikuti dengan kurung kurawal label referensi. Nah, label referensi ini adalah keyword. Keyword ketika kita nanti akan mensitasi. Kemudian kurung kurawal kedua adalah keterangan pustaka. Keterangan pustakanya seperti aturan-aturan yang sudah kalian tahu ya. Jadi kayak kalau 2 suku kata, nama autornya berarti nama terakhir dulu, kemudian nama awal, kemudian diikuti dengan judul artikelnya, publishernya, tahun, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di sini memang kan kalau di Mendeley atau di Word itu kita isi form gitu ya, nanti dia secara otomatis mengikuti mengikuti format daftar pustaka gitu ya, apakah format APA atau format IEEE dan lain sebagainya. Kalau di sini memang kita sebenarnya kalau kalian nyari Google Scholar tuh tinggal copy paste sebenarnya si copy reference-nya, nanti tinggal dipastekan di keterangan pustaka. Ini ada contohnya. Sini ada the bibliografi, bib item. Kemudian setelah bib item itu kurung kurawalnya yang pertama ini adalah keyword-nya. Keyword ketika kita nanti akan mensitasi. Kemudian kurung kurawal berikutnya adalah nama referensinya. Nah, ini saya lupa ya, kalau nggak salah si keyword itu dibuat
tidak boleh ada spasi kalau nggak salah. Tapi kalau kalian mau ngecek bener gak yang saya bilang nggak boleh ada spasi, itu boleh langsung dicoba. Kemudian ini nyambung sama referensinya. Nah, kalau referensinya itu kita tinggal pakai perintah cite. Perintah cite diikuti dengan nama labelnya. Contohnya tadi saya sudah punya satu bibliografi, yaitu bukunya Steve Jobs misalnya gitu ya. Kemudian saya kasih labelnya adalah buku 1 gitu. Maka nanti ketika saya nulis teks yang panjang, terus mensitasi, tinggal tuliskan cite buku 1. Nanti dia akan muncul penomorannya secara otomatis. Dicobain ya. Misalnya di dalam deskripsi yang di latar belakang, kalian tambahin citasinya. Nah, kalian bikin dulu bibliografinya, misalnya 3 bibliografi.
Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Begitu juga cara mensitasinya ya. Kita mensitasi kan sesuai dengan posisi kalimat ya. Di sini misalnya saya sudah punya referensi, misalnya ini contohnya saya ngerefer ke saya gitu ya. Referensinya di sini ya, berarti kita tulisnya sesuai dengan posisi kalimat kan gitu ya. Terus bagaimana biar daftar pustaka ini ada di bawah? Ya jangan lupa pakai new page. Kemudian baru tuliskan si bibliografinya gitu ya. Semuanya menyesuaikan ya, new page-nya atau new line-nya dan lain sebagainya. Oke, kita ke materi terakhir untuk LaTeX, yaitu tentang notasi matematika. Kalau di Word itu adalah equation gitu ya. Kalau di sini notasi matematika. Jadi notasi matematika di LaTeX itu bisa ditulis dalam, apakah si penulisan notasi itu ada di dalam sebuah paragraf atau ada di paragraf yang khusus untuk menulis notasi matematika. Misalnya ada penulisan kita menggunakan rumus ini dengan rumus C sama dengan akar kuadrat A tambah B misalnya gitu. Itu kan ada kuadrat ya, ada notasi matematika. Tapi ditulis dalam sebuah kalimat. Gitu ya. Itu contoh notasi matematika yang ada di dalam paragraf. Atau misalnya kita juga bisa menulis rumus matematika tuh misalnya, maka untuk menghitung menghitung nilai tersebut menggunakan rumus Newton, misalnya Newton 1. Nah, Newton itu kan biasanya rumusnya ditulis di dalam sebuah teks yang khusus memang matematika semua gitu ya. Jadi penulisan notasinya tidak bercampur dengan sebuah teks gitu. Nah, untuk penulisan simbol matematika yang ada di antara teks itu kita bisa tuliskan dulu menggunakan simbol dan, di mana notasi matematikanya itu ada di antara simbol dan. Nih contohnya adalah ini ya. Misalnya kalimatnya adalah menghitung lingkaran itu adalah akar kuadrat 7C kuadrat tambah 5 misalnya gitu ya. Nah, ini karena nyambung dengan kalimat, berarti kita tuliskan aja pakai si dolar ini. Jadi penulisan rumus ini ada di dalam dolar. Dolar, kemudian fx sama dengan perintah akar kuadrat itu square root, kemudian kurung kurawal c kuadrat itu pakai ini ya, pakai panah atas ini yang shift 6 ya. Kalau di keyboard itu di shift 6. Kemudian tambah 5. Nah, ditutup lagi dengan dolar. Nanti hasilnya dia akan menyesuaikan tuh si fontnya, di mana fx-nya itu menjadi bentuk notasi matematika, kemudian square root itu berarti akar kuadrat gitu ya. Kemudian ini tadi kuadrat ya pakai pangkat. Font font hurufnya juga menyesuaikan dengan pada simbol matematika. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menulisnya khusus ada di dalam si teksnya memang untuk penulisan rumus, itu kita pakai begin end untuk yang display math. Tuh ya, di sini ada superscript. Kalau superscript itu berarti yang kutip di atas ya. Kalau subscript itu di bawah. Kemudian penulisan akar. Kemudian pecahan. Kemudian ada vektor. Ini kalau misalnya square root itu sebenarnya pangkat. Bilangan kan akar kuadrat itu ada akar kuadrat 2, ada akar kuadrat 3 gitu ya. Tapi defaultnya kalau misalnya kita kan tahu ya defaultnya pasti 2, berarti nggak kita tuliskan pangkatnya pun tidak masalah. Gitu. Kemudian fraction itu pecahan, berarti ada atas dan ada bawah ya. Ada pembilang dan ada pemecah, apa sih disebutnya saya lupa lagi. Ada yang pembagi, ada pembilang, ada pembaginya. Berarti numeratornya itu sebagai pembilang, denominatornya sebagai pembaginya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya akan menulis 1/2 berarti perintahnya adalah frac, kemudian kurung kurawal 1 ditutup kurung kurawal 2. Nanti yang tampil adalah
1/2. Itu untuk notasi matematika. Untuk penulisan tanda kurung juga itu sama ya. Untuk penulisan kurung-kurung kan banyak ya di dalam matematika. Itu penulisannya atau perintah-perintahnya adalah sebagai berikut. Kalau kurung biasa itu kita tinggal tuliskan kurung biasa juga nggak apa-apa. Terus, nah kalau kurung kurawal ini akan menyebabkan ambigu karena kan kita menulis teks itu pakai kurung kurawal ya. Jadi kalau misalnya memang akan menampilkan tulisan kurung kurawal atau simbol kurung kurawal, itu pakai backslash dulu, gitu. Kemudian backslash itu kan biasanya awal kita menulis perintah pada latex. Sedangkan kita mau menampilkan nih si backslash-nya, itu perintahnya adalah perintah backslash text backslash gitu ya. Kemudian notasi berikutnya adalah floor, kemudian sail, ada panah, gitu ya, kurung kurawal dan lain sebagainya. Kemudian simbol-simbol yang lainnya juga ada seperti notasi alfa, beta, kemudian gamma, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini cukup banyak ya di notasi matematika. Kemudian ini juga masih ya dari lambda, delta, theta, pi, gitu ya, epsilon, omega, dan lain sebagainya. Tanda panah juga ada ada perintahnya dari mulai down arrow berarti panah ke bawah, kemudian left arrow ada hooknya berarti hook left arrow, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini pokoknya kebutuhan dari notasi matematika lah semuanya per panah-panahan ini. Kemudian ada juga binary operation, ya, apakah union biasanya ya, ini simbol union, kemudian simbol intersect, irisan gitu ya, dan lain sebagainya. Ini simbol-simbol matematika. Tuh, boleh dicobain yang ini deh. Nah, cobain ini ya. Bikin simbol matematika untuk rumus ini lingkaran. Setengah luas lingkaran sama dengan setengah pi r kuadrat gitu. Sudah? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, berarti di situ ada simbol ada perintah untuk pi ya. Ada perintah untuk pi, kemudian atau pakai
pi, terus nanti bisa dibuat sama dengan, terus ada fraction ya, 22/7, kemudian ada superscript ya untuk R kuadrat. Gitu ya. Materi hari ini udah selesai sih, bentar, coba kita lihat. Saya ada nggak? Tadi sampai binary operator. Oke. Sudah ternyata. Ada yang mau didiskusikan dulu? Materinya akan saya upload di pertemuan 7. Kalau nanti UTS ada latex membuat notasi matematika, tentu cheat sheet-nya akan saya masukin ya. Simbol-simbolnya kayaknya nggak mungkin teman-teman harus menghafal satu persatu untuk simbol matematika. Jadi nanti saya kasih cheat sheet-nya. Untuk untuk kegiatan praktikum hari ini, tolong diupload. Yang diupload adalah .rar ya, isinya adalah teksnya, .text, ini ya, main.text-nya sama PDF-nya. Caranya itu adalah ke menu, ya, ke button menu ini, kemudian nanti ke source, itu download source-nya. Kalau PDF berarti yang di-download PDF-nya. Nanti kalian gabungkan ke dalam bentuk ke bentuk RAR. Gitu ya. Pastikan nama dokumen ini mencantumkan nama kalian ya. Jadi jangan cuman nama filenya aja yang ada nama kalian ya. Praktikum hari ini. Tapi di dalam PDF-nya juga ada nama kalian, gitu ya. Batas uploadnya sampai hari ini ya, jam berapa sih? Jam 18 ya. Harusnya sih sekarang langsung bisa diupload. Karena aktivitas praktikum yang tadi kita kerjakan bersama-sama, itu kalian tinggal upload ke spot di pertemuan 7 di tugas. Pertemuan 7 di tugas. Materinya juga akan saya upload. Bentar ya. Ini tugasnya individu ya? Kan praktikumnya sendiri-sendiri kan? Materi. Oke, materinya sudah saya upload, tugasnya juga sudah saya buat, langsung diupload hari ini ya. Karena karena sebenarnya tinggal upload yang sudah kalian kerjakan di menu, kemudian ke download source-nya dan juga PDF-nya nanti digabungkan dalam satu RAR, baru diupload ke spot. Gitu ya, untuk pertemuan hari ini cukup sepertinya. Ada yang mau didiskusikan dulu? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Ini kan waktu saya compile itu ada yang merah. Cuman outputnya tuh tetap keluar, Bu. Gimana tuh? Nggak apa-apa, ini aja, di download aja tetap. Oh ya, makasih, Bu. Oke. Ya, Steven? Coba dicek namanya sesuai gak nama filenya? Kalau saya tadi di
pinggirnya recompile tuh ganti dari fast jadi normal, baru muncul image-nya. Oh gitu tuh. Yang mananya? Oh yang draft itu ya, yang panah ya. Ini mungkin ya? Iya Bu. Oke. Boleh dicoba ya. Terima kasih masukannya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan untuk UTS. Untuk pengumuman kapan pelaksanaannya mungkin nanti diinfokan ya di Senin atau di Senin ya harusnya. Di Senin atau Selasa sih. Mudah-mudahan kalian nggak ada yang bentrok jadwalnya. Kalau ternyata ini kan jam 1 nggak ada yang bentrok ya. Mudah-mudahan bisa digabungkan juga pekan depan UTS di jam 1. Cuman untuk apakah luring atau misalnya daring itu nanti akan saya diskusikan dulu dengan Bu Yulia gitu ya. Jangan lupa diupload, kemudian dipelajari untuk materi UTS-nya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Cukup ya dari saya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, atas ikut praktikumnya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Selamat berpuasa, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya.